Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan membuat bubu ikan atau perangkap ikan yang terbuat dari kawat yang berlapis plastik teman-teman. Nah, kenapa saya pilih kawat yang berlapis plastik ini? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya dia punya bubu ini bisa bertahan lama dan tidak dimakan oleh karat. Nah, jadi karena dia dilapisi plastik ya, jadi nanti dia ini pasti tidak terkena air. Oke teman-teman, cara pembuatannya adalah seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu seberapa besar bubu yang akan kita buat. Lalu kita pertemukan kedua sisinya atau ujungnya seperti ini teman-teman. Kita ikat dengan melipat ujung-ujung kawat yang berlebihan ini. Nah, jadi ini nanti sebagai dia punya kunci penyambungnya, pengikat penyambungnya teman-teman. Kita gunakan alat penjepit seperti tang yang tajam atau tang buaya ya, yang biasa disebut dengan tang buaya seperti ini, yang lancip, supaya kita bisa mudah untuk menekuk ujung-ujung kawat yang cukup tajam ini teman-teman, supaya jari kita tidak terluka. Nah, nanti setelah semuanya tersambung, lalu kita akan membentuk macam model apa bubu yang akan kita buat ini. Bisa kita buat dalam bentuk bundar ataupun segi empat, sesuai dengan kemauan kita ya teman-teman. Oke, jika semuanya sudah tersambung, kemudian kita akan membentuk kita punya bubu ini teman-teman. Nah, di sini saya akan membentuknya segi empat ya teman-teman. Jadi bubu yang akan saya buat ini nanti bentuknya segi empat, memanjang. Nah, kita atur dulu dia punya sudut pertama seperti ini ya teman-teman. Kita lekukkan, kita bentuk sudutnya seperti ini. Karena bubu yang akan saya buat ini berbentuk segi empat, jadi ada 4 sudut yang akan saya buat di sini teman-teman. Dan kita harus menghitung supaya dia simetris nantinya teman-teman, berapa lebarnya dan berapa tebal atau tingginya teman-teman. Nah, oke, sekarang saya akan tentukan tingginya ini adalah 16 kolom teman-teman, atau 16 blok ya, 16 kotak-kotak segi empat yang kecil-kecil ini, atau 16 kolom. Lalu dilipat seperti ini teman-teman, atau dibentuk sudutnya sesuai dengan hitungan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, ini sudut yang pertama untuk tebal atau ketinggiannya teman-teman, sudah kita bentuk seperti ini. Kemudian kita tentukan berapa lebar daripada bubu ini dengan cara menghitung berapa kolom yang akan dilewatinya. Kalau yang untuk tebalnya tadi adalah 16, sekarang kita tentukan untuk dia punya lebar, kita tentukan sekitar 56 kolom teman-teman. Oke, jika sudah, kita lipat seperti ini, kita tekuk seperti ini, membentuk sebuah sudut. Nah, kita harus melipatnya sesuai dengan titik yang kita tentukan tadi teman-teman, sehingga dia nanti bisa berbentuk lurus atau simetris teman-teman. Nah, kemudian tebalnya kita tentukan, ini tadi 16 ya teman-teman, 16 cm atau 16 kolom, lalu kita lipat seperti ini lagi. Kita lipat menurut titik yang kita tentukan. Jangan sampai lari ya teman-teman, dari titik yang kita tentukan di depan itu kita harus ikuti terus sampai dia ke ujung sebelah. Dengan demikian bubu ini nanti pasti akan berbentuk segi empat simetris, tidak berbeda dengan antara yang belakang dan yang depan. Oke teman-teman, ini sudah terbentuk segi empat pemanjang. Nah, sekarang kita akan susun untuk tahap-tahap berikutnya lagi. Oke, setelah melalui proses yang cukup panjang, inilah bentuk hasil akhirnya teman-teman. Kemudian di sini nanti akan kita pasang 2 buah pintu, yaitu di tiap ujung daripada bubu ini, dan di atasnya akan kita pasang corobong teman-teman. Nah, jadi bubu ini nanti akan dilengkapi oleh sebuah corobong seperti ini teman-teman. Kita letakkan di tengah-tengah bodi daripada bubu ini, membentuk segi empat ke arah atas atau memanjang ke atas teman-teman. Nah, jadi nanti ketika ikannya sudah terperangkap di dalam bubu ini, walaupun dia itu sudah terperangkap selama beberapa hari, dia masih tetap akan bisa hidup, karena dia bisa datang mengambil udara di atas melalui corobong ini teman-teman.
Jadi ikannya nanti tidak mati atau tidak busuk terendam. Jadi ikannya nanti tidak mati ataupun tidak busuk di dalam bumbu ini, walaupun dia terperangkap di dalam bumbu ini selama beberapa hari. Nah, jadi inilah fungsi daripada cerobong yang kita buat ini teman-teman, supaya ikannya bisa bertahan lama di dalam bumbu ini, walaupun kita lama tidak melihat bumbu ini. Inilah triknya supaya ikan itu nanti bisa bertahan lama di dalam. Kita ikat dia punya sambungan-sambungan cerobong ini menggunakan ujung-ujung kawat yang sudah kita bentuk sedemikian rupa ya teman-teman, di setiap pertemuan daripada dia punya sisi-sisi ini, antara sisi bodi bubu dan sisi daripada cerobong ini. Jadi kita tidak menggunakan tali atau apapun untuk mengikat sambungan-sambungannya ini teman-teman. Kita hanya menggunakan kelebihan-kelebihan daripada ujung-ujung kawat ini yang sudah kita potong dan bentuk sedemikian rupa. Nah, untuk teknik pemasangan daripada bubu ini tidak boleh dipasang di air yang sangat dalam teman-teman. Maksimal kedalaman bubu ini hanya sekitar 1 meter, karena tinggi cerobong ini hanya sekitar 1 meter dari dasar bubu teman-teman. Nah, jadi nanti supaya cerobong ini tidak ikut tenggelam, jadi kita tidak boleh memasang bubu ini terlalu dalam. Nah, jika dia punya cerobong ini tenggelam, otomatis ikan nanti tidak bisa datang untuk timbul mengambil udara di luar teman-teman, sehingga mereka nanti pasti akan mati di dalam bubu ini karena tidak bisa mengambil udara atau mengambil oksigen ke atas. Oke, setelah melalui proses yang cukup panjang, sekarang saatnya kita akan memasang dia punya pintu teman-teman. Nah, jadi pintunya ini berbentuk limas seperti ini, agak mengecil ke dalam, supaya ikannya nanti ketika dia masuk ke dalam bubu ini, dia tidak akan bisa keluar kembali, dan dia punya ujung-ujung daripada pintu ini lancip atau tajam teman-teman. Nah, jadi dia nanti tidak akan bisa keluar kembali ketika dia sudah berada di dalam bubu ini. Nah, dia punya pintu ini terbuat dari anyaman bambu ya teman-teman, bambu yang diraut sedemikian rupa, lalu kita ikat membentuk seperti ini. Nanti kita buat dua ya teman-teman, satu di sebelah sini dan satu di sebelah ujung sini teman-teman. Jadi dia punya pintu ini nanti dua, yaitu saling berhadapan teman-teman, supaya memperbesar kemungkinan bubu kita ini dimasuki oleh ikan, baik yang datang dari hulu maupun yang datang dari hilir. Oke teman-teman, begini finalnya, begini hasil akhirnya setelah terpasang di bodi bubu ini. Dia punya mulut ini baru satu ya teman-teman, nanti akan kita buat satu lagi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, berkembang, memberikan informasi yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mantap.